Perdagangan Internasional oleh Dasuki SPD MM, MAN 21 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang kami cintai, alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan hari ini bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas materi pokok tentang perdagangan internasional. Adapun KD yang kita akan bahas adalah menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai, yang pertama, menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang keempat, menjelaskan teori perdagangan internasional. Yang kelima, menghitung besarnya keuntungan mutlak dan keuntungan komparatif. Keenam, menjelaskan kebijakan perdagangan internasional. Yang ketujuh, mengidentifikasi macam kebijakan perdagangan internasional. 8. Mengidentifikasi tujuan kebijakan perdagangan internasional. 9. Menjelaskan alat pembayaran internasional dan cara pembayaran internasional. 10. Mengidentifikasi alat pembayaran dan cara pembayaran internasional. 11. Menjelaskan neraca pembayaran dan neraca perdagangan. 12. Menjelaskan surplus atau defisit dalam neraca pembayaran. 13. Menjelaskan pengaruh neraca perdagangan terhadap kurs valuta asing. 14. Menjelaskan sistem kurs dalam neraca perdagangan. Kemudian KD untuk keterampilan, yaitu menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional dengan indikator mempresentasikan hasil evaluasi dampak kebijakan perdagangan internasional. Setelah kita belajar tentang KD ini, maka Anda diharapkan dapat menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional dan menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras dan bekerja sama setelah melalui proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama pengertian, yang kedua manfaat, yang ketiga faktor pendorong dan faktor penghambat, yang keempat teori, yang kelima kebijakan, yang keenam tujuan kebijakan perdagangan internasional, yang ketujuh alat pembayaran internasional, 8 neraca pembayaran internasional, dan terakhir tentang devisa. Silakan untuk mendukung tercapainya tujuan belajar kita, Ananda semuanya siapkan laptop atau smartphone, kemudian jangan lupa sudah ada paketnya, ada jaringan internetnya. Kemudian kita akan belajar dengan aplikasi di Google Classroom, Google Form, dan WhatsApp Group. Seperti biasa, buku paket kita, buku teks pelajaran kita masih yang kemarin, buku ekonomi kelas 11 Erlangga. Kemudian bagaimana langkah-langkah pembelajaran kita? Kita lihat kegiatan intinya.
nanti saya akan memberikan video dengan link di bawah ini. Kemudian nanti Anda menyaksikan video tersebut. Setelah menyaksikan, kemudian membuat komentar atau memberikan komentar seputar pesan yang disampaikan dalam video tersebut. Kemudian Ananda yang kedua mencari konsep atau teori tentang perdagangan internasional dengan membaca buku teks, lihat video atau sumber lain. Yang keempat, nanti akan diberikan lagi tayangan 2 video tentang materi pembelajaran. Ini materi pelajaran kita. Ada 2 seri videonya. Kemudian setelah Anda menyaksikan video materi dan memahaminya, berikutnya ada penugasan, ada tugas. Nanti tugas itu berupa tayangan video di link yang ada di sini. Kemudian setelah Anda menyaksikan, maka buatlah analisis terhadap isi dari video tersebut serta membuat laporan dan mengirimkannya kepada kami, kepada saya. Dan terakhir nanti akan ada soal untuk mengukur bagaimana tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi pokok yang ada pada kali ini. Kemudian nanti untuk penilaian, nanti ada penilaian. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan ada penilaian dan soalnya dalam bentuk pilihan ganda dan uraian untuk menilai pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilan nanti ada penugasan dari saya untuk memahami dan menganalisis dan melaporkan hasil dari analisis tersebut. Itu saja pengantar pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan diikuti dengan baik, ikuti langkah-langkahnya, dan tetap semangat walaupun kita tidak bertatapan muka. Insya Allah dengan hati kita yang ikhlas dan semangat yang tinggi, kita akan meraih sukses. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.